Hujatan netizen kepada Natalie Holscher yang sering gonta-ganti pasangan pasca bercerai dengan Sule masih bergulir panas. Ya, rekam jejak asmara Natalie saat menjanda pun menjadi sorotan publik. Dikabarkan dekat dengan pria asal Spanyol yang bernama Ladislao Camara Carranza. Selain sering liburan bersama, seperti apakah Natalie dan omanya Hetty Holscher menanggapi hujatan netizen bahwa Natalie sering gonta-ganti pasangan? Benarkah untuk menepis image miring tersebut, Natalie dan Ladislao pun membuat pengakuan bahwa keduanya sudah bertunangan? Tapi, seperti apakah jawaban oman Natalie terkait pengakuan tersebut? Hujatan sering gonta-ganti pasangan pun kini terlanjur disematkan pada Natalie Holscher di tengah perjuangannya untuk mendapatkan pengganti Sule. Lantas, seperti apa harapan Natalie terkait jodohnya ke depan? Lalu, seperti apa pula kriteria Natalie terkait jodohnya? Dan apa sebenarnya prioritas Natalie untuk saat ini? Dalamnya perhatian Natalie terhadap Baby Atzam pun membuat hubungannya dengan Sule mantan suaminya tampak begitu sensitif. Ia pun dituding hidup boros dan tidak tahu berterima kasih kepada Sule. Padahal Sule pun sudah menafkahi Baby Atzam sebesar 25 juta rupiah sebulannya. Dituding demikian, Natalie pun sempat bersih tegang dengan Sule. Bahkan meminta Sule untuk menyetop kiriman uang kepada Baby Atzam. Lantas, seperti apakah akhir dari ketegangan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Natalie Holscher dihujat oleh netizen karena sering gonta-ganti pasangan. Ya, hujatan tersebut pun muncul pasca Natalie bercerai dari Sule dan kisah asmara barunya yang sering kandas. Setelah putus dari Faris, hubungan asmara Natalie dengan Yogi Ilham pun dikabarkan tidak bertahan lama. Dan sekarang, Natalie pun dikabarkan dekat dengan pria asal Spanyol yang bernama Ladislao Camara Carranza. Ya, meski sering liburan bersama, bahkan Ladislao pun sudah begitu akrab dengan Baby Atzam. Tudingan sering gonta-ganti pasangan kembali menyeruak di sosial media. Menanggapi komentar netizen di akun media sosial yang menyebutnya pacaran terus, ia pun lantas membalas komentar netizen tersebut sebagai berikut. Mohon maaf, udah tunangan. Selain itu, menanggapi tudingan netizen tersebut, Oma Natalie pun membantah tudingan miring netizen dengan menyebutkan jika Natalie suka berteman dengan pria karena karakternya yang tomboy dan hanya sebatas berteman namun tidak lebih. Bukan ganti-ganti, jarang dia mau pacar. Kalau berteman iya banyak temennya. Teman cowoknya banyak Banyak teman ya. Nah, seperti cerita-cerita yang lain-lainnya ya. Itu kan saya lebih tahu. Nggak setuju lah, tapi itu hak mereka lah. Sah-sah aja mereka kasih komentar. Itu hoak lah. Apa kayak cerita-cerita yang nggak masuk nalar kita. Natalie kan udah cukup dewasa, dia udah lebih tahu mana yang terbaik ya, tahulah dia bukan anak kecil loh, dia menjadi artis itu cukup lama kan, tahulah pengalaman. Hal yang sama pun juga dikatakan oleh Ladislao melalui akun sosial medianya. Ladislao pun mengatakan bahwa momen tersebut adalah pertunangannya dengan Natalie Holscher.
Lantas, apa kata sahabat Natalie terkait kabar Natalie dan Ladislau yang sudah lamaran? Jangan julid, sini. Terkadang tuh gue masih bingung kenapa orang masih bingung musingin hidup orang. Musingin loh ya, bukan ngurusin. Apa-apa dikomentarin. Dan kalau nggak ada sesuatu yang bisa dikomentarin, dicarilah letak kesalahannya dan kekurangannya. Macam betul aja kalian. Aku sih berharap ketika emang yang saat ini yang sedang dijalanin dia itu sudah mau ke ranahnya lamaran, aku cuman mau mendoakan mudah-mudahan itu terjadi dan mudah-mudahan langgeng. Manusia itu tidak ada yang sempurna, biar bagaimanapun kalau emang ini yang terbaik buat dia, jalanin dan harus yakin bahwa ini yang terbaik. Dan tentang gagalnya pernikahan ya mungkin belum jodoh ya. Yang aku lihat karakter masing-masing dua orang ini hampir sama, yaitu suka dengan tantangan dalam kehidupan dan alam, jadi cocok nyambung ya. Terbaik untuk Natalie, semoga ini benar-benar ibaratnya tambatan hatinya dia, semoga dia juga bahagia, kita doakanlah bahagia, karena Ajam hidup dengan dia gitu. Saya menitipkan Ajam sama dia gitu, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik. Ketika tim intens investigasi mencoba mengkonfirmasi kabar pertunangan Natalie dengan Ladislau kepada Oma Hetty, ia pun mengaku tidak tahu dengan kabar tersebut. Karena menurutnya, jika Natalie bertunangan, maka dirinya dan keluarga pun pasti diberitahu. Menurut Oma Hetty, dirinya hanya mengetahui dari sosial media jika cucunya dekat dengan bule asal Spanyol. Pastilah. Kita nggak tahu, nggak pernah tahu apa-apa ya kalau cerita itu nggak masalah. Buat saya, seorang selebriti artis biasalah. Deket-deket sama, maksudnya lagi deket sama ini gitu udah biasa Oma ya? Biasa, ntar cerita ini itu. Oma tahu nggak lagi deket? Kan suka lihat di itu, di IG-nya lihat. Gitu, Itu kan Oma. trik, wajar lah. Kalau saya sih seneng aja lihat itu, kan fun ya, lucu gitu loh, ya kan? Saya dengar orang Spanyol ya dia. Nggak pernah tahu. Kalau saya pribadi doanya buat Natalia ya dia harus sehat ya, dia kan capek ya, terus banyak job-jobnya dan dia punya pilihan hidup yang terbaik dan dia lebih tahu daripada oma-omanya. Tak hanya itu saja, Oma Hetty pun juga mengetahui jika hubungan Natalie dengan Ladislau masih sebatas pertemanan biasa. Karena sejauh ini, Natalie pun belum bercerita soal jalinan cintanya dengan sang bule. Kalaupun nanti Tuhan menjodohkan mereka, Oma Hetty pun hanya bisa berserah. Dan itu pun sesuatu yang mungkin saja bisa terjadi. Namun, Oma Hetty begitu yakin bahwa Tuhan akan memberikan Natalie jodoh yang terbaik. Menurut saya ya, saya suka lihat di IG aja, ya kan berteman aja, sama-sama TikToker, sama-sama bikin konten, wajar lah, namanya artis. Saya nggak komentar, kayak kita nggak tahu lah nanti yang bagaimana ke depan, ya kan? Memang Tuhan jodohkan mereka berdua, kenapa enggak, ya kan? Benar. Itu pilihan Natalia kan. Satu saat pasti Tuhan berikan, pasti, kita nggak tahu, pasti yang terbaik. Natalia punya pilihan sendiri, hatinya tuh pasti. Saya kan tahu dia tuh anak dari kecil sama saya. Pertama dia harus sayang sama Azam dan dia bertanggung jawab sama Natalia, itu aja. Dan Tuhan menjodohkan orang yang terbaik yang menurut Natalia keinginan dia, itu aja kita. Dari kabar Natalie dan Ladislau yang sudah bertunangan, lantas seperti apa kriteria jodoh menurut Natalie Holscher? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment.
Pengakuan Natalie yang sudah bertunangan dengan seorang pria bule bernama Ladislau Kamara memang sempat membuat geger publik. Kabar pertunangan mereka pun menjadi bagian dari perjalanan asmara mantan istri komedian Sule ini. Dan hal itu pun menjadi sebuah sinyal bahwa jodoh yang diimpikan Natalie sebagai pengganti Sule bakal terwujud. Terkait kriteria jodoh, Natalie pun hanya bisa pasrah kepada kehendak sang halik. Ia pun hanya berusaha move on dari masa lalu asmaranya yang begitu runyam dan menjalani hidup percintaannya dengan bahagia dan juga penuh rasa optimis. Ya harus move on dong gitu, maju ke depan, jangan ke belakang terus. Kalau dari keluarga mah semuanya support aja, udahlah jalanin hidup dengan ini aja lah, udah legowo gitu. Yang deketin paling itu live TikTok ya, terus ngonten kayak gitu-gitu aja. Nggak ada, aku belum sempet nyari-nyari. Aku digoda. Enggak sih, nggak ada sama sekali, nggak ada. Hadapin aja, hadapi dengan senyuman. Semua yang terjadi biar terjadi, selalu di-happyin aja semuanya. Bagi Natalie, calon pendamping hidupnya ke depan, selain sayang dan mencintai dirinya, pria tersebut pun juga harus menyayangi putranya. Karena bagi Natalie, kini hidupnya pun tidak bisa terpisahkan dari Baby Atzam. Di mata Natalie, Baby Atzam pun menjadi penguat atau pelipur lara dikala ia menghadapi berbagai cobaan hidup. Ya doain aja yang terbaik. Aku minta doanya buat kalian juga, doa yang terbaik aja. Kan kita nggak tahu ya, kita nggak bisa menyangkal Tuhan juga. Ya udah doain aja lah untuk menjadi lebih baik lagi, udah itu aja. Lagi belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Hidup itu terus berjalan, mau nggak mau kita yang alfa. Karena aku sendiri kan, mama papa udah nggak ada. Jadi karena aku sendiri, terus juga memang dari adik-adik juga semuanya aku yang ngurus. Jadi kalau ngurusin Azam juga udah nggak kaget lagi gitu. Jadi ya mau apapun itu, mau diterpa apapun itu ya harus kuat. Heboh, Natalie Holster bicara soal jodoh yang terbaik untuk dirinya dan juga menyayangi Baby Atzam. Lantas seperti apakah perseteruan antara Natalie dan Sule soal uang bulanan Atzam? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, selain harapan soal jodoh yang terbaik untuk dirinya dan juga sang putra, kini yang menjadi prioritas utama Natalie adalah putra sematawayangnya. Ia pun bekerja keras agar bisa menghidupi dirinya dan juga anaknya. Maka ketika ditanya soal uang bulanan untuk Baby Atzam dipersoalkan netizen, Natalie pun sempat mengunggah curahan hatinya di sosial media dengan meminta kepada Sule agar menyetop pemberian uang untuk Baby Atzam senilai 25 juta rupiah per bulan, mengambil mobil dan juga rumah, di mana hal tersebut sesuai dengan putusan pengadilan. Dan inilah curhatan Natalie Holster di akun sosial media pribadinya. Saya ingin memulai hidup baru, cukup ramai tentang nafkah anak, dan lagi tentang harta dan harta. Bisa di stop aja bulanannya Atzam. Mobil, rumah, silakan ambil. Insya Allah, saya bisa melalui semua bersama anak saya. Sudah cukup kemarin kesakitan saya. Sudah cukup saya melakukan apapun untuk disayang pada akhirnya sia-sia. Lantas seperti apakah Sule menanggapi curahan hati mantan istrinya tersebut? Benarkah Sule pun lalu menarik mobil dan juga rumah yang telah ia berikan kepada Natalie dan Baby Atzam? Ya, aku sih memang udah ngomong sama dari orangnya langsung ya udah stop aja gitu. Tapi ya udah. Insya Allah rezeki anak itu ada aja. Yang namanya rezeki anak pasti ada. Mobil aku udah bilang sih, dari yang kemarin aku juga udah bilang semuanya.
Ya, aku udah bilang kalau masalah ini semuanya di stop, ambil semuanya. Bulanan masih jalan. Terus kan mobil juga kan masih nyicil, punya Ajam. Masih jalan gitu. Aku masih tanggung jawab. Artinya aku di sini tidak akan menyalahkan siapapun ya, Mbak ya. Yang jelas untuk masyarakat ya nggak apa-apa sih. Kalau bagi aku sih nggak apa-apa gitu loh. Aku mau wah Sule, kamu orang yang tidak bertanggung jawab misalnya. Kamu ini ya malah kerja yang didahulukan. Kamu uang banyak nggak mau membiayai anaknya. Nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa ya, biasa aja. Biarkanlah dia mengetik dengan keinginannya. Karena mereka juga punya hak untuk hal itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.